Try to with me 'cause you know I'm popular. Begging on the knees to be popular. Back to the dream to be popular. Kill anyone to be popular. Sell our soul to be popular. When you're on top of me, when you're on top of her. She ain't got no money, her clothes are kind of funny, her hair is kind of wild and free. Oh, but love knows where my rosary goes, and nobody knows like me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata pelajaran sejarah wajib kelas 12 IPS 2. Kali ini kami akan membahas tentang masa Orde Baru dan masa reformasi. Check it out! Baik, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu adalah masa Orde Baru. Awal pemerintahan Orde Baru ini ditandai dengan munculnya surat perintah yang berlaku selama kurang lebih 32 tahun dari tanggal 11 Maret 1966 hingga 1988. Diangkatnya Soeharto juga menandakan era Orde Baru ini dimulai dengan menggantikan Presiden Soekarno yang bertugas sebelumnya. Orde Baru ini, sistem pemerintahan Indonesia memakai sistem presidensial di mana keputusan eksekutif ada di tangan Presiden. Dasar konstitusi negara Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Terkait Ensiklopedia Britannica pada tahun 2015, pemerintah lebih menekankan kepada stabilisasi nasional, rehabilitasi ekonomi, serta kepribadian dan fungsi pada sosial dan budaya. Yang selanjutnya adalah masa terbentuknya Orde Baru. Orde Baru lahir setelah terjadinya sejarah nasional, yaitu G30 SPKI, dan ditandai dengan 3 versi. Yang pertama adalah ketika dikeluarkannya surat perintah pada tanggal 11 Maret 1966. Yang kedua adalah lahirnya Orde Baru pada tanggal 10 Januari 1966 yang bersamaan dengan 3 tuntunan rakyat serta demokrasi pada pemerintahan Presiden Soekarno. Terakhir adalah Orde Baru lahir pada tanggal 23 Februari 1967 sejak peristiwa penyerahan kekuasaan Presiden Soekarno kepada Jenderal Soeharto selaku pengembang Supersemar. Beberapa kebijakan pemerintahan Orde Baru. Yang pertama adalah menghapus Undang-Undang Produk Orde Lama dan mengganti dengan Undang-Undang Orde Baru. Dan yang kedua adalah mendasarkan seluruh pemerintahan pada Pancasila dan UUD 1945. Dan yang ketiga adalah menjadikan MPR sebagai lembaga tertinggi. Pada tanggal 6 Juni 1968, Soeharto memperoleh mandat dari MPRS dan segera membentuk Kabinet Pembangunan 1 dengan program utamanya antara lain: 1. Meningkatkan stabilisasi politik, kedua, menumpas habis sisa-sisa G30 SPKI, dan yang terakhir, melaksanakan pemilihan umum. 3 peristiwa penting pada masa Orde Baru. Yang pertama adalah surat perintah tanggal 11 Maret atau biasa dikenal sebagai Supersemar. Dan yang kedua adalah Tri Tuntunan Rakyat. Dan yang ketiga adalah Nawaksara. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Reformasi adalah perubahan secara drastis di bidang sosial, politik, atau agama pada suatu masyarakat atau negara. Tujuan reformasi yang pertama, penanganan ekonomi nasional. Yang kedua, menciptakan stabilitas nasional. Dan yang ketiga, menegakkan hukum berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Latar belakang: 1. Organisasi para pemuda yang membantu menyukseskan kemerdekaan negara. 2. Cara berorganisasi para pemuda pada masa kolonialisme dan masa penjajahan negara-negara lainnya. 3. Motivasi para pemuda dalam membuat gerakan dan juga organisasi. Salah satu keberhasilan pada masa reformasi 1998 adalah penyelenggaraan pemilu yang dinilai demokratis. Pada masa pemerintahan Presiden Habibie, pemerintah telah melakukan langkah-langkah untuk memperbaiki perekonomian. Setelah itu adalah masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, tapi masa beliau hanya 2 tahun karena beberapa konflik. Salah satunya adalah konflik beliau dengan para petinggi militer. Pada
Baiklah, tadilah hasil presentasi yang dapat kami sampaikan. Bila ada salah kami mohon ampun dan terima gaji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.